Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang saya hormati Bapak RT, yang saya hormati Bapak Ustadz Asmar, para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah melindungi kita semua dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami sayangi, kami cintai anak-anak kami, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, yang melanjutkan perjuangan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pembicaraan kita pada malam hari ini adalah setiap menjelang Ramadan di akhir bulan Sya'ban kita selalu memperingati, katakanlah ada halal bihalal ataupun menyambut bulan suci Ramadan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau kita simak sejarah ketika Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan itu beliau berkumpul dengan para sahabat, dengan para sahabatnya. Di saat itu beliau memberikan keilmuan materi untuk beribadah nantinya di bulan suci Ramadan. Berkumpul beliau dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah menyampaikan bagaimana keagungan bulan suci Ramadan, bagaimana amalan-amalan yang akan kita laksanakan nantinya. Dan ini adalah merupakan turunan daripada apa yang Rasulullah lakukan dahulu. Kita ini juga melakukan hal yang sama, namun berbeda zamannya. Tapi tujuan kita adalah di samping kita bersilaturahmi, kita juga ingin sedikit menambah keilmuan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rasulullah sampaikan kepada kita adalah man farriha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut kehadiran Syahrul Azim ini, bulan agung ini, jasaduhu 'alan niran, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang penting bagi kita. Isi dari kegembiraan itu adalah yang pertama adalah kita memiliki niat yang suci untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah kita akan bermujahadah ketika Ramadan kita bersama Ramadan. Bersungguh-sungguh kita beramal. Banyak kegiatan yang ada di bulan suci Ramadan itu. Mulai daripada ibadah yang mahdhah sampai kepada yang ghairu mahdhah, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita takut tidak dengan api neraka? Bu. Halo.
api neraka kita takut atau tidak? Takut ya. Maka Allah hadirkan fasilitas ibadah di muka bumi ini, Ramadan, agar Allah haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Tidak akan sanggup kita, badan kita ini masuk kepada api neraka. Panas terik matahari hari ini kita sudah loyo. Iya enggak Bapak Ibu? Panas sekarang ini kita sudah loyo, tidak tahan, apalagi nanti bersentuhan dengan api neraka. Maka kehadiran Ramadan ini memberikan makna yang besar kepada kita agar terhindar diri kita dari sentuhan api neraka. Nauzubillah. Maka lahirkan kegembiraan kepada kita, tanamkan niat di dalam hati kita. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan kita yang berkualitas. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan kami menjadi pribadi yang takwa. Sudah berapa banyak kita menjalani Ramadan dalam kehidupan kita ini. Maka setiap Ramadan ini kita berniat dengan tulus, ikhlas, bergembira dengan kita hadirnya bulan Ramadan. Kenapa kita bergembira? Karena Ramadan ini akan memberikan diskon yang besar-besaran kepada kita, memberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita bergembira. Bergembira saja kita menyambut Ramadan ini, itu kita sudah dapat pahala. Bukti kegembiraan kita adalah ini salah satunya, menghadiri majelis ilmu, bersilaturahmi kita antara satu dengan yang lain. Ini pertanda kegembiraan kita menyongsong terhib Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi adalah bersungguh hati kita, bermujahadah. Lahirkan kesungguhan hati kita untuk melaksanakan puasa nantinya, beribadah di bulan suci Ramadan. Bersungguh-sungguh kita, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Siapa yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, Allah hadirkan ampunan, Allah hadirkan keberkahan, Allah hantarkan pribadinya menjadi pribadi yang takwa. Siapa yang bersungguh, siapa yang menjalani perjalanan ini, maka Allah antarkanlah ke pelabuhan tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Maka di akhirat Allah sediakan surga. Kita pasti ingin masuk surga Bapak Ibu. Kita pasti semua bercita-cita ingin masuk surga. Walaupun ibadah kita sekarang masih minim, walaupun kegiatan ibadah kita masih kurang, tetapi kita juga menginginkan masuk surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya kita bersungguh hati, bermujahadah, bersungguh-sungguh, agar apa yang menjadi hajat baik dari hati dan nurani kita, Allah ijabah, Allah sampaikan, Allah kabulkan niat kita. Dan yang selanjutnya adalah bahwa menyambut bulan Ramadan, sucikanlah hati kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak RT kita tadi. Sucikan hati kita, pemikiran kita. Maka Imam Al-Ghazali membagi kesucian ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah mensucikan jasad kita. Bersihkanlah jasad kita. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, kalau bisa menjelang Ramadan itu hadir pertukaran Sya'ban ke Ramadan, kita mandi taubat. Mandilah taubat, berniatlah, sengaja aku mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan kepada salat taubat. Usalli sunnat taubat raka'ataini lillahi taala. Setelah itu baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, yang kedua baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian banyaklah beristighfar. Ini lebih mempersangkam, memperluas kerohanian kita. Tidak mungkin kita berjumpa bulan suci Ramadan kita masih banyak kotoran yang ada dalam diri kita, hati kita. Maka bersihkanlah hati kita daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari iri hati, dari congkak, dari dendam,
dari membicarakan perkara aib orang lain. Maka ini harus kita angkat dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyak kita meminta ampun kepadanya. Maka sucikanlah jasmani, rohani kita. Mandi taubat, kemudian banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesucian kita ini, Ramadan ini, kesucian Ramadan itu menyatu dalam diri kita. Ramadan hadir suci, kita hadir, maka kita berkejar-kejar antara kita dengan Ramadan. Maka klop dia, lahirlah sebuah chemistry, lahirlah sebuah aura dan cahaya di hati kita, insya Allah. Itu yang penting. Yang selanjutnya adalah perbanyaklah kita meminta maaf kepada antara suami, antara istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tuanya, para tetangga kita, masyarakat kita. Perjalanan 11 bulan lamanya kita beradaptasi antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita tidak mengeluarkan ucapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kegiatan yang kita lakukan selama 11 bulan itu banyak terkadang menciderai perasaan orang lain. Terkadang membicarakan perkara aib orang lain, terkadang membuat orang tersinggung, terkadang merendahkan orang lain, walaupun secara fisik, secara zahir lapas kita tidak merendahkan, tetapi secara hati nurani terkadang kita merendahkan. Ini tidak boleh. Maka kita sambut Ramadan ini dengan fa'fu wasfahu, saling memaafkan. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Jibril mengaminkan doa jangan diterima puasa orang yang tidak meminta maaf kepada suami dan istri. Bapak Ibu, di dalam perjalanan rumah tangga terkadang kita hanya terlihat bagus di luar saja. Percaya tidak percaya, ujilah masing-masing. Seakan-akan kita tidak pernah bermasalah terhadap suami dan istri. Padahal masalah itu banyak, dan itu adalah merupakan rahasia kita masing-masing. Mohon maaf, kurang sedikit belanja terkadang bisa membuat istri kita marah kepada kita. Lambat pulang, kena marah juga. Cepat pulang, tidak kena marah. Ini kadang serba dilema kita menjadi seorang laki-laki. Di rumah kita lama-lama kena marah, di luar kita lama-lama kena marah. Jadi mau apain? Nah, ini harus diperbaiki. Maka minta maaf. Jangan gengsi kita memang minta maaf kepada seorang suami. Surga suami itu terletak kepada suami kita. Banyak pun ibadah yang ibu-ibu lakukan, kalau suami tidak redha, tidak akan pernah kita mencium bau surga. Keridhaan suami. Maka suatu riwayat menceritakan ada sebuah kisah namanya Siti Muti'ah yang dinobatkan, yang dilegasikan, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka adalah biasa-biasa saja. Suaminya bekerja petani. Kemudian setelah pulang kerja, Muti'ah ini meletakkan kayu di samping meja makannya, tempat makan. Tujuan daripada kayu ini adalah ketika ada kesalahanku sebagai seorang istri, maka kayu ini harus menancap di punggungku atau di tangan. Begitu kehati-hatian Muti'ah. Padahal dia tidak salah. Tapi begitu wujud kehalusan perasaan seorang istri kepada suami. Sangat menghargai suaminya. Apakah suaminya seorang kaya atau tidak? Tetap dia berdiri pada ketaatan dia sebagai seorang istri. Maka perlu kita kembalikan nilai-nilai keagamaan di dalam rumah tangga kita. Maka minta maaflah kepada suami. Maka istri yang soleha ini, mereka sholat, mereka berpuasa, mereka
menjaga auratnya, ridho suaminya, mereka masuk surga dari manapun mereka mau. Itulah balasan seorang wanita solehah. Karir tertinggi seorang wanita adalah bukan menjadi pejabat, tetapi adalah menjadi wanita, menjadi ibu, menjadi istri yang solehah di dalam keluarganya. Mau dan tidak mau, kita berusaha sampai ke situ. Maka dalam kaidah Arabnya dikatakan al-mar'atus salihah kal ghurabil a'sam. Mencari wanita yang solehah bagaikan mencari gagak yang putih. Inilah kelangkaan yang terjadi hari ini, dan itu adalah realita dan fakta. Maka jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Berusaha kita menjadi seorang pribadi yang solehah. Walaupun banyak ujian dalam kehidupan ini, namun tetap tegar, tetap sabar, tetap taat kepada suami. Sepakat ibu-ibu? Oh bu, lay sepakatnya. Lay. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan. Tapi saya yakin ibu-ibu di perumahan ini taat kepada suaminya. Ya bu ya. Karena memberikan rasa aman kepada suami juga ibadah. Kemudian banyaklah bersyukur kita kepada seorang suami. Maka dalam sebuah hadis dikatakan Allah tidak akan melihat seorang istri di akhirat nanti kalau semasa hidupnya mereka tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan suami kepadanya. Ini walaupun sedikit yang diberikan suami kepada kita, belajar untuk redha, ikhlas. Inilah yang terbaik ya Allah. Walaupun hidup tidak bermandikan harta, jabatan dan kemewahan, tetapi dengan kehadiran kesolehan ini ya Allah, inilah yang membuat kedamaian yang menjadi permanen, menjadi pakaian-pakaian kerohanian kita. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta maaf anak kepada orang tua. Kita dibesarkan oleh orang tua kita. Perjuangan mereka sangat luar biasa. Keluar hutan, masuk hutan, panas, terik, matahari, hujan yang mereka lalui hanya untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita, mendidik kita. Maka tugas kita adalah berbakti kepadanya, minta maaf kepada orang tua kita. Yang masih hidup meminta maaf, yang sudah meninggal ziarahi kuburnya, doakanlah mereka agar kuburannya menjadi Raudatul Jannah, taman-taman surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi perbanyak kita meminta maaf agar kehadiran Ramadan nanti menjadikan kita puasa yang berkualitas, menjadikan puasa kita yang bermartabat, bermaruah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana bis Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Sya'ban merupakan bulan yang berkah bagi kita. Maka di bulan Sya'ban ini kita dilatih, ada pemanasan kita untuk melangkah ke Ramadan. Maka disunnahkan di bulan-bulan Sya'ban ini qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan saum, puasa, agar Ramadan kita tidak canggung, karena kita sudah terbiasa melatih diri untuk berpuasa sebelumnya sampai kepada Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana keistimewaan bulan Ramadan? Ramadan itu banyak namanya. Ada Syahrul Azim, bulan yang besar. Ada Syahrul Quran, bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda'i wal furqan.
Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena di Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ada dalam riwayat para ulama 17 Ramadan ada malam-malam ngajil, malam 21, 23, 25, 27. Banyak tafsirnya. Yang terpenting adalah Ramadan turunnya Al-Quran yang menjadi cahaya kehidupan kita dunia, dikubur sampai kepada padang mahsyar ataupun akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan menghadirkan syahrul maghfirah, bulan keampunan. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Di dalam kita salat Rabbighfirli, yang pertama yang kita ucapkan, ya Allah ya Rahman, ampuni kami. Baru warhamni wajaburni warfa'ni. Tapi ampunan Allah yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Jika ampunan Allah sudah kita dapatkan dalam kehidupan ini, maka yang lain insya Allah akan ikut nyusul. Jadi banyak namanya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ramadan itu adalah puncak prestasi umat Islam. Kalau kita baca sejarah-sejarah yang lain, kemerdekaan Republik Indonesia terjadi juga pada bulan Ramadan. Perang Badar pada bulan Ramadan. Banyak lagi kisah-kisah lain ataupun informasi lain yang bisa kita ambil daripada Ramadan. Yang intinya Ramadan itu adalah gemilang prestasinya puncak umat Islam. Maka mudah-mudahan kehadiran Ramadan ini 1443 bisa menjadikan pribadi kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan pribadi kita yang tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah kita yang singkat pada malam hari ini. Semoga Ramadan Karim ini kita sambut dengan gembira, hati yang ikhlas, bersungguh-sungguh, sucikan hati, sucikan pikiran, agar Ramadan bisa membawa kita ke pelabuhan kebahagiaan tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Wal jamaah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.